pada saat diskusi kamu ngapain sih selama ini untuk continuous learning? Oke, saya ikut ini aktivitas segala macam ini saya tangkap seperti ini. Tapi kalau dari penjelasan sekarang, kalau misalnya game kita 3, kalau dibuat project apakah 3 project Pak? Atau memang kita dari aktivitas keseharian ini kita kerjakan? Nah ini pentingnya kita bertemu sore ini supaya pemahamannya inline. Ini betul. Gimana? Cukup ya, ada semua tuh. Habis semua. Ini ada PPT-nya nggak? Apa ya? Biar sejalan gitu. Mungkin ada presentasi yang jelas menerangkan dari awal akhir sebenarnya seperti apa. Karena kalau begini kan tanyanya nanti kan nggak runut. Nggak runut. Malah bingung. Ya, tapi intinya yang tadi dulu tetap bikin project. Project itu adalah sebuah kendaraan untuk mengembangkan kompetensinya, kayak gitu. Tetap bikin project. Nah, masalah projectnya yang tadi, kenapa mau saya gambarkan? Karena itu hanya ilustrasi. Ketika teman-teman bikin project yang besar, project itu ibaratnya dulunya PA-nya lah ya. Ketika nyusun itu, pastikan banyak aktivitas di dalamnya yang bisa menyinggung beberapa kompetensi yang disusun tadi, kayak gitu. Ya, gimana nanti sambil nyambung. Barangkali kalau saya coba menangkap Mas Sirif ya. Jadi kalau yang saya tangkap dari ini adalah konsepnya sama seperti kita lagi interview calon kandidat pegawai. Kalau dalam konsep WBK kita pertanyaan terbuka untuk calon pegawai itu apa? Coba ceritakan apa success story-mu atau pencapaian terbaikmu. Nah, si orang itu kan akan menceritakan end-to-end proses. Si asesor atau si interviewer itu menggali dengan guideline yang sudah ada, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan menyasar menanyakan step by step dan detail by detailnya. Artinya bukan seperti yang tadi Mas Fatah ceritakan dalam hal banyak diklat tidak, tapi ini tetap dibuat PA. Nah, di dalamnya tentunya pasti ada yang bisa digali oleh asesor atau nantinya evaluator atau apapun istilahnya penilai. Nah, dari situ tergantung mereka mau mencari menanyakan dari sudut pandang mana, misalnya dari decision makingnya. Nah, dalam step work plan kan kamu harus mutusin nih yang mana, jadi tergantung. Jadi tetap kalau yang saya tangkap IDP adalah PA dengan kacamata kita siap menerangkan di gap kompetensi tadi. Makanya. Jadi pertanyaan tuh nggak akan kemana-mana. Nggak akan nanyain ini berhasil atau enggak, gimana pendanaannya, enggak, tapi menanyakan spesifik pada lesson learn untuk menutup gap, gitu kan ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi inilah tugasnya kami ketika banyak penguji itu, namanya pembelajaran leadership itu kan bukan hardnya, lebih ditekankan kepada softnya. Banyak penguji itu yang tetap hasilmu gimana, kayak gitu. Apa ya? Ada psikolog kan? Ada. Jadi yang penguji sekarang itu ada dari internal PLN, ada coachnya. Coach ini nanti adalah orang-orang di PLN yang sudah lulus IEE 2 atau di levelnya MM yang nilainya minim 80. Jadi mereka sudah ditunjuk untuk jadi coachnya teman-teman, kayak gitu. Atau certified coach kan? Ada. Nah, itu. Jadi salah satu coach nanti yang setelah feed forward itu ada dipilih 4 coach yang akan terbagi. Sekelas ini akan dibagi 4. Nanti per masing-masing syaratnya itu udah certified coach. Dan sekarang kebetulan sudah ada dipilih kurang lebih 30-an yang sudah mempunyai sertifikat coach. Yang belum, kemarin kita sudah ngundang 100 dan saat ini sudah didiklatkan sertifikat coach profesional. Artinya kalau ada orang-orang yang masih dengan kacamata result oriented bisa dikembalikan lagi bahwa ini tuh lagi ngukur soft kompetensi. Jadi dalam satu room ujian itu tidak intinya ada orang seperti ada. Jadi ada asesor, ada si coachnya, ada si misalkan coach kelompok sini, coachnya si A, dia tidak boleh menguji si mentinya sendiri, nggak boleh. Kita cross lah paling nggak, biar nggak ada konflik of interest lah ibaratnya gitu. Jadi yang tadi tetap ada yang namanya kalau dulu PA lah sebutannya, kayak gitu. Terus yang ditulis apa dan lain sebagainya. Kalian kalau misalkan teman-teman tanya di UPD lain juga LDP 4 juga masih belum tuntas semua. Karena yang pertama itu kan di Suralaya, habis Suralaya yang di sini dan seterusnya. Tapi secara metode yang lain sebagainya itu kenapa kok harus mengetahui gapnya seperti apa baru nanti dituliskan, kayak gitu. Nah, detailnya seperti apa nanti akan dibahas ketika di coaching tadi.
Nah, coaching diawali dengan feed forward. Ini aslinya nanti di awal, cuma teman-teman biar dapat gambaran dulu. Nanti ini juga akan dijelaskan di awal sebelum breakout room supaya bisa lebih jelas lah. Jadi nanti ketika di awal teman-teman online akan dijelaskan secara gambaran besarnya seperti apa. Habis itu dibagi breakout room kelompok A sama si coach A, kelompok B sama si coach B dan seterusnya untuk mendetailkan apa saja sih game yang kamu pilih apa. Setelah dipilih kira-kira work plan-nya seperti apa. Nah, itu ada kayak gitu. Detailnya dan lain-lain nanti akan di-sharekan. Gimana tadi udah angkat mic? Mau matikan mas, biar baterainya awet. Oh, matikan. Ya. Mas, Ya. sedikit menjelaskan apa, memfokuskan lagi berarti gap kompetensi yang kita ambil, misalkan saya minus 4 nih, ada 4 kompetensi yang harus saya kembangkan. Berarti 4 itu nanti menurut saya yang kiranya bahasa kasarnya saya yang paling enak saya ambil dan Iya. disesuaikan sama project saya yang mana nanti saya di misalkan dari C ini terus saya selaraskan sama bahasanya project saya, terus nanti di coaching sama Si coach tadi coach udah saya itu kan. berarti nggak perlu 4-4-nya kan ya? 4 apa nih? 4 kompetensi. 4 kompetensi, gap Nah, kompetensi. inilah yang ini yang slide, makanya ini harus runtut ketika gap kompetensi tadi. Yang dihitung itu bukan kompetensinya yang diambil. Yang dihitung bukan berapa kompetensi tapi key behavior-nya. Makanya ini di slide setelah ini kan langsung ke feed forward-nya. Penjelasannya seperti apa ya tadi itu. Di sini teman-teman kalau memahami secara garis besar ini pasti menghubung-hubungkannya nanti daripada bingung. Yang dipegang tadi kompetensi pasti ada 6 key behavior di 2021. Jadi kalau misalkan ada kompetensi yang tadi misalkan CLE atau apa yang diambil, itu warnanya apa langsung dipilih mana yang kira-kira mau dikembangkan. Nah, ini adalah gap yang harus distandarkan atau harus dipilih IB-nya itu minimal berapanya. Nah, kayak gitu nanti jika gap peserta kurang dari 3 KB. Nah, padahal kan kompetensi ada banyak per masing-masing. Ada yang warnanya hijau semua, hijau tua ya? Enggak, ini enggak, udah tak cek. Enggak hijau tapi enggak hijau. Ada yang hijau muda. Beberapa udah tak cek semua. Jadi ada yang benar-benar hijau tapi ada hijau muda. Hijau muda artinya masih ada, kalau berkenan boleh. Kan udah pada tahu nih ini bagus. Boleh ditampilkan mungkin? Biar langsung biar teman-teman praktek. Karena langkah awalnya itu di sini. Jadi teman-teman biar tahu dulu karena ini terkait dengan pemilihan-pemilihannya. Ini HDMI. Nah ini. Jawab apa ya? Izin karena ini kan konfidensial, kita harus memintakan izin kepada yang bersangkutan. Sudah konser. Sudah apa? info konser. Iya. Nah ini jadi penting untuk masuk Smile. Nah ini kan ini bukan kuning ya ini. Iya. Ini ya. Jadi kan aslinya berarti kalau yang ini masih ada apa namanya biru 1. Langkah pertama yang penting teman-teman dipahami ini nanti diambilnya mana yang ada gap, tapi aslinya ada kompetensi yang namanya kompetensi peran dan stream. Nah itu apalagi nanti daripada bingung dulu kesini dulu. Nanti misalkan sudah nih udah tahu, anggaplah mau ngambil yang biru atau yang hijaunya rada muda. Nah ini kembali dulu ke smile ini, oh bukan smile ya. Nah ini ke back lagi ke activity atau di smile ya. Pembelajaran ke bawah terus. Nah itu di open pembelajarannya. Tadi kalau melihat kompetensi kan ada di sini nih hasil kompetensi di bawahnya tadi kan ada. Nah terus ke bawah. Stop. Nah di sebelah sini ini kalau untuk melihat pie chartnya tadi, tapi untuk memilih key behaviornya diklik input di sini. Di sebelah kompetensi itu diklik. Ya, dipilih. Nah, inilah yang tadi saya bilang
Terus naik. Ini dikecilkan dulu bisa nggak? Ini biar kelihatan pentol. Nah, udah. Pentolannya ini kelihatan. Ini berarti warnanya yang ada atau adaptability dia pasti udah hijau tua. Karena sudah fit, udah benar-benar bagus hasilnya. Makanya ini udah nggak bisa kepilih. Ketika nulis project sudah pasti nggak bisa milih kompetensi ini karena sudah fit. Yang dipilih berarti yang bisa. Yang ini satu, berarti ada key behavior terbuka mengenai posisi diri sendiri. Itu adalah key behavior. Yang satu kompetensi tadi sebelah kiri ini adalah namanya kompetensi. Yang di sini itu adalah key behavior atau perilaku kuncinya. Yang BTR ini berarti masih ada satu, ini ke bisa pilih nggak yang nomor bawahnya lagi? Nggak bisa ya. Nah berarti tinggal satu yang bisa dipilih. Anggaplah ini ya. Jadi udah satu dulu, pilih dulu satu, terus dipilih lagi bawahnya yang masih bisa kepilih. Ini terus satu lagi, boleh deh. Nah teman-teman wajib memilih ini dulu untuk bisa mengisi workplan di bawahnya. Kalau misalkan nggak ngeklik ini, teman-teman di bawah itu nanti ada ngisi workplan itu nggak bakalan muncul. Anggaplah ini gini dulu ya, sudah dipilih. Kenapa kok feed forward itu dilakukan 2 minggu setelah CBL supaya teman-teman bisa balik, bisa ngomong sama mentor, ini loh gapku, ini loh gapku ini, bla 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 bla. Oke mentinya kan, aku kira-kira ngambil apa Pak ya, kayak gini. Dipilih, oh aku ternyata kompetensi CLE ngambil key behaviornya menularkan pembelajaran kepada orang lain. Kira-kira menyusun apa ya proyeknya, disusun work plan-nya. Detailnya kayak apa? Anggaplah ini sudah dipilih, disimpan di bawah sendiri. Setelah disimpan, klik simpan. Nah, baru kembali ke halaman yang awal tadi, di oke dulu. Nah, ini ke bawah lagi. Sabar, sedikit lemot, sore-sore macet jalanannya. Nah, ini kan udah kepilih nih berapa perilaku kunci. Tapi ini aslinya kalau misalkan teman-teman sudah fit semua, itu ada ketentuan tadi, kembali di PowerPoint nanti ada. Itu harus ngambil minimal 3 kalau sudah benar-benar fit. Tapi kalau misalnya belum, harus 4 KB, bukan kompetensi ya. Kalau 4 kompetensi, mabuk dalamnya misalkan banyak gap ya. Lah ya banyak banget lah yang diambil KB-nya. Nah kalau sudah milih, ini anggaplah nanti milih 4, 5, atau 6, mohon disesuaikan. Ke bawah lagi terus, ke bawah terus. Nah ini, di pengembangan. Pengembangan ini dipilih untuk nggak perlu bikin format lagi, di situ tinggal ngisi. Terus ke atas, balik lagi ke atas dikit. Oh, jangan jauh-jauh. Nah, ini diklik pengisian work plan-nya. Nah, ini ditambahkan yang hijau, tambahkan aktivitas. Ini otomatis nge-link sama yang sudah diklik di atas tadi. Jadi udah kompetensi apa saja yang dipilih, key behavior-nya apa. Nah, ini baru bisa klik, boleh. Ini otomatis karena ada pembelajaran itu ada 10, 20 sama 70. 10 itu self learning. Ini yang posisi paling kiri. Ini kayak baca buku, kayak belajar dan lain sebagainya. Itu yang ini paling kiri. Ini kan setiap pilihan itu ada 3. Jadi setiap key behavior ada 3. Ini minim dipilih 1 saja. Nggak usah banyak-banyak lah. Karena ketika semakin banyak, teman-teman akan memilih atau menjabarkannya banyak lagi. Kayak gitu. Anggaplah ini langsung kita pilih dari CLE atas sendiri aja. Atas sendiri apa tadi? Terbuka. Oh CLE ya. Tadi karena CLE beberapa dipilih. Ini dipilih salah satu misalkan. Ini adalah judul buku. Judul buku untuk pengembangan masing-masing. Misalkan mau belajar apa? Ini referensi buku. Apakah harus ini? Enggak, nanti bisa diedit juga. Misalkan punya referensi buku lain, silakan. Ini kayak dipilih, habis itu dipilih centang aja. Terus yang sebelahnya centang, yang 70-nya centang. Jadi 10, 20, 70 ini adalah metode terkait dengan pengembangan pribadi. 10 itu self learning, baca buku dan lain sebagainya. 20 itu adalah learning from other. Jadi belajar dengan teman, sama mentor dan lain sebagainya. 70-nya itulah yang disebut namanya experiential learning. Belajar dengan menerapkan apa yang sudah dipelajari
di selama professional qualification, selama CBL dituliskanlah, makanya ada 10, 20, 70. Itu metode pembelajaran pengembangan di pengembangan di human capital seperti itu. Ketika sudah dipilih, nanti terus ke bawah dianggaplah disimpan dulu lah, ditambah, klik. Setelah ditambah, nah di sini muncul, nanti ke bawah lagi. Ini bisa kegeser, bisa diisi nanti. Nah itu ke kanan. Nah ini nanti disesuaikan. Ini udah ada template-nya. Ibaratnya teman-teman tinggal mengedit di sini, ditulis evidence-nya apa, diupload kayak gitu. Oke, sampai di sini kira-kira jangan jauh-jauh dulu. Kira-kira ada yang dibingungkan dulu terkait di sini dulu. Milih ini dulu, karena utamanya di sini dulu. Artinya ketika kita sudah menentukan key behavior yang mau kita cantumkan di work plan, itu pun key behavior yang akan dikonfirmasi nanti di uji akhir. Betul, itu yang akan muncul di lembar penguji, yaitu yang dipilih. Baik, yang itu pertanyaan saya tadi sebenarnya apakah ini kan sebenarnya artinya sebagai PA ya? Kendaraannya lah ya. Iya, kendaraannya. Iya. Tadi kan apakah kendaraannya itu ketika uji IDP harus sudah selesai? Misalnya ada proyeknya adalah melakukan efisiensi BPM, maka outputnya kan BPM yang sign oleh PJM gitu ya. Nah, apakah harus sampai sana atau masih boleh on progress? Ya. Boleh. Pertanyaan ini harus disesuaikan dengan lingkup scope teman-teman di level supervisor atas. Kalau sampai set, itu tugasnya Mbak Ami bukan. Tugasnya Mbak Ami misalkan hanya sampai mengusulkan, nggak sampai set. Set itu tugasnya kan pasti ada atasannya lagi. Yang memastikan bahwa itu harus ter-assign oleh GM atau sampai terimplementasi. Nah, kayak gitu. Itu apakah level, ini kan ibaratnya kalau saya tahu kapasitas saya atau job desk saya di UPDL ini sebagai asmen pembelajaran, saya harus bisa memberikan inputan kepada atasan saya. Apakah saya harus bisa memastikan itu berlangsung atau tereksekusi? Kan enggak, bukan di wewenang kita kan. Nah, itulah yang harus diketahui teman-teman. Apalagi di sini udah PLT semua, pasti udah tahu tupoksi masing-masing sesuai dengan job desk dan lain sebagainya. Di situ udah ada. Kalau pengen tahu, buka lagi lah. Nanti minta teman-teman SDM namanya uraian jabatan, urjab lah di situ. Itu udah detail. Level supervisor atas itu apa saja urjabnya, sampai level apa? Ya udah itu dieksekusi. Kalau top manajemen di manajer ULP, ya mau nggak mau kan sesuai dengan tupoksi di manajer ULP. Kalau di asmen masih ada atasannya, itu disesuaikan dengan kira-kira sampai sejauh mana kewenangan teman-teman untuk mengeksekusinya. Pertanyaan lanjutannya Mbak Ami tadi, apakah itu harus sudah selesai sampai terimplementasi, sampai ada hasil? Kita realistis, dibatasi waktu 3 bulan. Jadi harus bisa mengukur kira-kira melakukan sebuah proyek ini untuk mengembangkan kompetensi ini muat nggak atau cukup nggak selama 3 bulan itu. Kalau misalkan nggak, ya cari proyek lain yang sekiranya bisa terpotret selama 3 bulan untuk pengembangan. Kalau tanya orang aster, pengembangan 3 bulan ini cukup nggak sih? Enggak. Karena secara teori minim itu 6 bulan itu baru benar-benar baru tumbuh kan. Nggak bisa. Makanya ini dipaksa karena ada percepatan untuk bagaimana meningkatkan kompetensi dengan metode seperti ini. Jadi harus diwajari ketika nanti nggak muncul secara penuh. Anggaplah ngambil ini tadi 4 atau 5, yang muncul baru 3 atau 4, ya harus diwajari. Dan memang proses itu nggak bisa 3 bulan. Aster pun tidak mengakui, atau teman-teman yang psikolog untuk mengembangkan meningkatkan kompetensi nggak bisa 3 bulan itu. Tapi sudah ada progres untuk menuju ke sana, gitu. Gimana Mas Fatah? Manual booknya untuk pengisian ada, tapi detail ngapainnya ya dibaca di situnya ada. Tapi untuk manual pengisiannya ada. Iya nggak apa-apa, nanti ada, nanti terkait isinya ini ada. Nanti namanya ada panduan dan lain sebagainya. Belum selesai. Jadi ini udah selesai. Oh iya, ini. Jadi bisa nggak? Ini kan Sesuai Dirkom kan? Oh sangat. Jadi kalau kita misalkan record, jadi kalau kami di Dirkom misalnya gimana? Kita yang nggak terpenuhi. Boleh, bebas lah. Ya nanti tak paling nanti tak kirim panduannya. Terus nanti akan, karena ini benar-benar langkah awalnya teman-teman di sini.
persepsinya beda-beda. Apalagi Itu kan aja, kalau Pak. misalnya yang dari kantor, oh ini bisa di checklist. Iya. Tapi nggak tahu satu aja. Yang ada kan checklist mana? Karena informasi yang penting. Dan dia tanggung sore itu udah bilang. Iya, udah setengah. Kita ganti Zoom aja gimana Mas? Belum sholat. Boleh, mau Zoom kapan boleh, monggo. Kami ngikut jadwal Mas Sirip lah. Teman-teman kan rencana Senin ini kan masih sudah pasti udah nggak hari Senin untuk open the mind ya, karena yang bersangkutan ada RUP sehingga dialihkan. Maka teman-teman yang jauh-jauh bisa langsung meninggalkan di sini itu nanti ya Jumat atau Sabtu pulang, nanti Senin dan seterusnya jadwal akan kita infokan kemudian karena mengingat jadwal dan lain sebagainya. Jadi yang Senin nanti yang online pun belum Masih belum fix jadwalnya, kami belum dapat dari mereka karena pagi itu rules. Kalau memang bisa ya siang. Itu. Ya, Seperti itu. Ini karena ini penting buat kami, jadi kami ikut jalan Mas Sirip. Kalau mau ganti open the mind yang harusnya ganti di acara ini, diganti acara Mas ngajarin kami yang tadi, nggak apa-apa. Rencananya sih open the mind kan cuma setengah hari. Jadi yang setengah harinya itu ini benar-benar kita fokus di sininya. Nanti diperdalam lagi ketika coaching ibaratnya gitu. Ya, setuju. Ketika coaching nanti aslinya ya harusnya bikin panduan dan lain sebagainya. Iya sih. Iya, Mas Sirip, bayangan saya kami kan LDP batch 1 ya. Artinya Iya. akan ada berikut-berikutnya. Betul. Daripada Zoom yang di-record dan terbatas dalam lokal batch 1, barangkali ada guideline yang ada combo box-nya, next step-nya apa gitu. Jadi akan sangat berfaedah untuk Harusnya ya. tapi itu idealisnya aja Gak apa-apa sih. betul. Iya Jadi kan? ibaratnya Mas mending ya. Yakub Aku langsung menjelaskan, aku buka praktek sendiri di record. Nah, itu jadi Nah, jadi ya PR ya. tapi capek di awal. Tapi nggak apa. Kedepannya Mas Ya. Sirip cuma tinggal tonton aja selesai. Iya. Tapi iya itu good idea untuk seterusnya. Tapi teman-teman ini butuh paling enggak satu sama lain ini asli banyak yang pingin aku gini banyak gini tapi waktunya pasti teman-teman kan terbatas dan sekarang udah sore. Nanti seperti yang batch berikutnya Mas Yakub sudah menyelesaikan 1 sampai batch 12 dan itu semuanya kalau ada apa-apa tanya aja, mau diskusi by phone, by WA, by Zoom monggo supaya dalam tanda kutip nggak tersesat ibaratnya. Kami free bebas lah 24 jam kami masih balas ya pasti dibalas, kalau enggak ya udah tidur lah ibaratnya gitu. Mas Haris matur suwun tadi udah ditampilkan, insya Allah yang lain-lainnya tadi beberapa udah saya cek, kayak si Mas Boris kebetulan juga tak cek, ada hijau-hijau, ada satu yang enggak, yang lain-lainnya sama lah. Jadi udah kami cek semua. Kenapa kok dipanggil lagi? Makanya saya konfirmasi, barusan saya telepon ke Aster, ini atas nama ada 17 orang kurang lebih, kok dipanggil lagi? Padahal assessmentnya jelas-jelas barusan 10 menit yang lalu sebelum saya masuk, tak cek ada. Kenapa kok dipanggil lagi? Mereka lagi ngecek. Jadi nanti tolong dipastikan lagi, ditanyakan kalau sudah masuk di grup, supaya kira-kira seperti apa, biar clear ya, yang dipanggil Aster. Ya. Saya nggak di Iya, kalau udah ada. Gitu ya, mungkin karena ini aslinya banyak terkait dengan Udah nemu semua. apa namanya kompetensi yang tadi Mbak Ami tanyakan. Yang dikembangkan utamanya sih aslinya ini. Tapi kenapa kalau saya belum kesini loh, milih aja teman-teman masih sedikit apa namanya sedikit bingung daripada bingung. Ini nggak tak munculkan dulu, karena yang ditampilkan itu harusnya yang kuning-kuning ini dulu diprioritaskan. Prioritaskan itu adalah ini adalah kompetensi peran primer, yang ini juga primer yang diwarnai, yang nggak diwarnai ini adalah sekunder. Nanti apa primer apa sekunder di Dirkom ada. Intinya kalau primer teman-teman harus mempunyai ini dulu sebelum duduk, yang sekunder sambil jalan bisa. Gitu. Nah detailnya nanti bisa dibaca. Teman-teman banyak SDM-nya, insya Allah sudah sering baca Dirkom. Mungkin ini dulu awalan, nanti sebelum tambah mumet. Nanti insya Allah silakan kalau misalkan nih malam-malam nggak nunggu nanti feed forward, mau nanya-nanya dulu, mau Zoom, mau telepon WA, silakan monggo. Kami sangat terbuka 24 jam, 7 hari bebas. Kalau emang nggak jawab ya berarti memang lagi nggak pegang handphone. Gitu ya. Jadi nggak usah sungkan karena ada yang sungkan di batch berikutnya 2022 ujung-ujungnya tersesat dan nggak lulus kan kasihan lah ibaratnya. Kayak gitu. Tanya aja udah, nggak usah sungkan di forum di WAG, Japri nggak apa-apa. Kalau nggak Japri aku, Mas Yakub atau yang lain,
Nanti kalau anu pasti kita fasilitasi lah. Dan pesan saya, Jabri sekali kalau misalnya belum direspon, Jabri terus saja, karena takutnya sudah kebaca belum sempat dibales, udah tenggelam. Kebetulan diserang orang bla 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 terus belum kebales, terus merasa aku udah WA gak direspon gini kayak gitu. Jadi pastikan benar-benar terbales, gitu ya. Pakai apa? Chatbot. Kayak gitu. Ya wis lah kurang lebih gitu. Nanti ini hasilnya masih banyak, nanti bisa dibaca-baca, kami kirimkan supaya bisa dipedomani, supaya teman-teman kedepannya lancar. Dan sekali lagi silakan kalau butuh diskusi, mau Zoom, mau video call, telepon dan lain sebagainya. Video call. Oke, gitu dulu. Terima kasih, selamat istirahat. Kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang dalam penyampaian.